Malaysia, kalau cuma bagi-bagi duit, ya kan, lu kalah jauh sama Indonesia. Orang Indonesia yang non-educated, bocil, dan mohon maaf mereka kebanyakan tidak pernah keluar negara. Benar-benar berubah sangat drastis. Apa yang terjadi kepadamu semenjak kamu berada di Malaysia? Dari A sampai Z, kamu tidak lagi seperti yang aku kenal. Apakah kamu ini masih anakku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali masih bersama saya di sini dengan momen yang bahagia, hari yang ceria di weekend ini guys ya, dan segala bentuk aktivitas yang terbaik, yang terhebat yang kita lakukan hari ini. Semoga diberikan kelancaran dan juga kesehatan hendaknya bagi badan kita, tubuh kita. Semoga semuanya lancar dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, banyak saya perhatikan dari teman-teman yang selalu setia menonton video ini tapi belum mensupport dengan mengklik tombol merah yang ada di bawah, tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell, like-nya juga jangan lupa, share kepada teman-teman kita semua. Semoga channel ini membawa faedah dan kedepannya lebih berkembang lagi berkat Anda semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini ada dari beberapa oknum orang Indonesia dan juga orang Arab yang merasa heran dengan Malaysia. Keheranan ini mereka tuangkan ke dalam video atau jejaring sosial milik mereka masing-masing. Nah, keheranan apa yang dimaksud? Apa yang mereka katakan tentang Malaysia di sini? Kita akan langsung saja mereaksi video itu tanpa banyak basa-basi. Ini dia. Sebetulnya di internet emang banyak sangat orang Indonesia yang non-educated, bocil, dan mohon maaf mereka kebanyakan tidak pernah keluar negara. Jadi dari seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 285 juta warga negara, itu yang bisa keluar negeri itu biasanya hanya 10-30%. Sisanya mereka tidak pernah keluar negara. Aku rasa kalau semua orang Indonesia yang sudah pernah ke Malaysia pasti mereka tahu betapa baiknya orang Malaysia. Bahkan kalau aku pernah pergi ke Lembang, karena dulu aku tinggal di Bandung. Aku pergi ke Lembang, itu banyak penjual keychain dan penjual oleh-oleh buah tangan dari Bandung untuk dibawa kembali ke Malaysia. Itu aku tanya sama AA, ya di sana abang tuh dipanggil AA. AA, kalau menurut AA siapa turis yang paling baik dan paling suka memberi lebih begitu kalau beli barang? Dia cakap itu turis Malaysia dan turis Brunei. And then kalau misalnya orang Malaysia juga pernah datang ke Indonesia, and then orang akan cakap, aku dari Malaysia, pasti kalian itu akan diperlakukan dengan sangat ramah. Minimal, Kak Ros, Upin, apa kabar Kak Ros, Upin, kampung durian runtuh macam mana? Jadi sebetulnya kalau kalian sudah pernah keluar negara, ke negara yang Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia, sebetulnya nggak ada yang namanya rasis-rasisan, nggak ada yang namanya hater-hateran. Karena orang Indonesia dan Malaysia tuh paham bahwa mereka itu juga ya udah satu rumpun, udah gitu agama kita sama, kebanyakan Muslim, even Cina Malaysia dan Cina Indonesia aja itu tuh mereka saling nggak bisa membedakan masing-masing. Oh, kau dari Malaysia atau Indonesia? Paling cara ngebedainnya kalau Cina Indonesia itu jarang yang bisa ngomong bahasa Cina fasih seperti Cina Malaysia gitu. Dan orang Indonesia juga yang datang ke Malaysia pasti mereka tahu kok betapa baiknya orang Malaysia. Macam aku tinggal di Sabah dan aku punya banyak banget teman di Sabah yang orang Malaysia asli yang sangat memperlakukan aku dengan sangat baik, sangat perhatian, sangat bersahabat dengan aku. So kadang yang buruk-buruk nih di media sosial aja, dan mereka yang uneducated and dan mereka bocil. So semoga kita selalu damai-damai ya. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Aka ini, 100% saya percaya guys. Ya, yang mana perkelahian, pertengkaran, panas-panasan itu terjadi hanya di media sosial. Dan itu hanya segelintir orang Malaysia dan orang Indonesia.
Tapi secara keseluruhan kita saling menghormati, saling menghargai. Saya ke Malaysia itu betapa baiknya orang-orang di sana, ya, melihat menyambut kami, ya. Bagaimana mereka itu merasa kami itu sebagai saudara. Dan itu pula yang kami rasakan kepada mereka semua. Dan ini kata Kak ini guys, bahwa ketika orang Malaysia datang ke Indonesia, apa yang terjadi? Mereka juga disambut baik. Ya, bahkan tidak sedikit dari mereka menanyakan kabar Upin Ipin. Tapi ini bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk mencela, tapi ini sebagai gurauan guys. Karena ada rasa kasih sayang terhadap kedua negara. Indonesia, Malaysia, Brunei. Dilihat tadi guys ya, bahwa kalau turis dari Malaysia datang ke Indonesia dan juga turis Brunei, itu biasanya mereka itu memberikan senyuman ataupun memberikan uang tips, uang lebih kepada mereka penjual yang ada di Indonesia. Nah, kalau udah berjumpa, sayang-sayangan. Tapi kalau di media sosial, macam kucing sama tikus. Malaysia, kalau cuma bagi-bagi duit, ya kan, lu kalah jauh sama Indonesia. Buset, Indonesia mah bukan bagi-bagi duit lagi, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi makanan buat bocah sekolah, bergizi lagi, walaupun banyak yang keracunan. Bagi-bagi 19 juta lapangan pekerjaan, tapi banyak yang pengangguran. Tuh, Indonesia lagunya begitu. Belum lagi bagi-bagi duit mah ya, elah kecil. 5 tahun sekali Indonesia bagi-bagi duit tuh pejabatnya, ya kan? Buat apa? Ya buat naik dia. Kirain udah naik, lupa diinjek-injek dah rakyat, kan sialan tuh. Makanya kalau cuman bagi-bagi duit setahun sekali pas hari kemerdekaan, ya lah udah jangan diumumin dah. Malu sama Indonesia, bener, Indonesia malu. Bang, lu kalau ngomong tuh ada benernya, tapi malu guys, malu kalau mendengar ini, malu. Lanjut. So one is obviously be respectful to the culture, but I think also for your own good, it's amazing to immerse yourself in the place that you are in for the full experience. Otherwise, what's the difference? You can just as well stay at home, right? Every single culture you add up to your brain is like expanding your citizenship throughout the world. I really like the way that they are so calm and quiet and they are so carefree. It's so good. You know, I stayed here for 3 years, I guess, and then I had to visit my mom. When I visited my mom, she was like, I was just sitting around talking to my family, and my mom was like, "You changed." I was, huh? How? What do you mean? I mean, I am growing up, but what do you mean I changed? She said, "Nah, you became really calm. You had that Arab thing in you, like very furious and aggressive with everything. Suddenly, you're so calm and quiet, and you're not shouting. Wow. Suddenly, your driving became slow." Yeah, I mean, she used to get scared before when I used to drive like the Saudis, right? And then now she's like, "Nah, this kid." He actually changed. You mature thanks to Malaysia. Yeah, exactly. But yeah, I think Malaysia has that effect because, yeah, it's such a easygoing, forgiving, kind culture that, yeah, there is no way it's not going to impact you positively in certain degree. Exactly. I mean, I'm really shocked how they are always thinking in a positive way. They're like, yes, it's okay. If something doesn't happen, it doesn't happen. It was probably not in your fate or something like that. Okay. So Saudi's not like that. No, if you talk about Saudi, they're like, okay, they are kind and generous people, but at the same time, I feel there's a little bit of impatience. You know, like there's a green light, and you're like, come on, move it. Malaysia, you're like, okay, maybe he's playing with his phone, or maybe he's sipping on his Milo Ice. You know, something like that. At first, I was like, why isn't he moving? You know, that Arab thing was coming up, and then I'm like, okay, no one else is honking. Yeah, no one else is reacting. Yeah, I'm like, okay, maybe that's how it is. And I've been with a lot of Malaysian friends recently. They were like, I mean, relax, it's okay. Let him enjoy his time. We can go slowly. It's not a big deal. And that's how I think I became calm and a little relaxed. That is amazing. I mean, because it also links to the patience, right? Which is also such a big value in Islam, to be that forgiving. Kind of softened my inner soul. Yeah, and the approach. Yeah. Do you like it about yourself now? Of course, yes. I would say yes, because it helped me being more empathetic towards other people. Because you never know what they're going through. Yes, I love that compassion. And that's actually a very key word that you could describe Malaysians with, right? They have that compassion, and I always say Malaysians assume the best out of people by default. Yeah, exactly. That's the thing. So what was your impression about Malaysia, and how did it change when you got here? Okay, so it's, I don't know, it's 20 degrees. Suddenly, everything got cloudy. I was having a walk in front of KLCC, right? Everything got cloudy. There's lightning everywhere, and I'm like, wasn't it 28 degrees sunny just now? And then it started raining. And not like
drizzles or anything. It Boom, pouring pour, out. I'm yeah. like, whoa. And then I ran to a shelter. I was like, oh my God, there goes my walk, right? So I was like, okay, maybe I just need to book a Grab or anything. I don't know. Yeah. And I'm kind of trying booking a ride. 30 or 40 minutes later, it's sunny again. I'm like, wait, what? Welcome What to just the happened? tropics. Exactly. It's so unpredictable. Even the forecast cannot tell you what's going on. No. So I'm like, oh, okay. Because thank God, at first I thought I was in the middle of apocalypse or something. Anything else apart from weather shock? Oh yeah, food shock. Food, everything was, I mean, it's their culture, with due respect. But the taste bud that we have, the Arabs or even the South Asians, we have a slightly spicier taste bud. Really? Yeah, a little spicy, you know, with nice spices, Harissa. something like that, yes. But no sugar. Ah. I tried their, what was the name of it again? They make rendang. Rendang. Yeah, and it was in a wedding. It looked a little spicy. I thought, wow, this must be nice. First bite, and I was like, is this sugar? Is it dessert? Yeah. Really? It tasted like a dessert. It was so sweet. That was I don't know, that was an intense shock for me. Why is beef so sweet? And then I had to adapt with this whole food culture, basically. Well, thank God there are Arabs here, so I could literally switch to the Arab. But have you now Dan ibunya berkata bahwa, anakku, mengapa selama di Malaysia engkau berubah 180 derajat? Engkau tidak seperti anakku yang ku kenal selama ini. Benar-benar berubah sangat drastis. Apa yang terjadi kepadamu semenjak kamu berada di Malaysia? Dari A sampai Z, kamu tidak lagi seperti yang aku kenal. Apakah kamu ini masih anakku? Nah, itulah perumpamaan katanya, guys. Bahwa ibunya ini sangat terkejut, shock melihat perubahan anaknya yang tidak lagi temperamen, tidak lagi emosional, tidak lagi memandang kekerasan untuk menyelesaikan satu persoalan. Nah, itu yang terjadi kepada anaknya, guys ya. Lebih tenang, lebih sabar, lebih attitude. Ya, perubahan itu bukan negatif, guys, tapi sangat-sangat positif. Ibunya ini tidak menyangka yang mana anaknya itu selalu menyelesaikan satu persoalan dengan emosional. Kali ini anaknya terlihat lebih sabar, lebih handsome, lebih humble, lebih senyum ya di depan semua orang, dan bagaimana menyelesaikan persoalan itu dengan ketenangan. Nah, inilah guys ya, memang banyak orang menduga, bukan menduga lagi, tapi kenyataan yang terjadi jika orang dari Malaysia balik ke negaranya, itu sifat asli orang Malaysia terbawa-bawa ke negaranya. Sudah banyak saya mereaksi video-video yang begini. Bahkan orang Indonesia bukan belasan, bukan ratusan, tapi puluhan ribu yang datang balik ke Indonesia, itu sifat asli dari orang Malaysia terbawa ke kampung halaman. Sekecil-kecilnya adalah tidak akan membuang sampah sembarangan. Ya guys ya, dan bagaimana lembutnya tutur bahasa orang Malaysia itu akan terbawa ke negaranya masing-masing. Nah, kali ini orang Arab guys, kita tahulah kalau umat Arab nih, kalau dia sering temperamen, sering marah, emosional, ya terkadang juga bertutur dengan nada yang tinggi di negaranya. Rupanya dia nih balik, ya rupanya mahasiswa Arab yang kuliah di Malaysia guys. Setelah 3 tahun ya dia balik ke Arab, dan apa yang terjadi guys ya, betul-betul shock ibu dan keluarganya melihat bagaimana karakternya. Jadi nggak salah guys, karena ada banyak pilihan untuk dia melanjutkan studi. Ada banyak negara, dia lebih memilih negara tropis, yaitu Malaysia menjadi pilihan utama. Ternyata ini adalah langkah kaki kanan yang baik untuk masa depan. Dia menempuh pendidikan lanjutan, mendapat gelar, dan juga adab yang baik yang mungkin diajarkan di university dan juga diajarkan di lingkungan di sekitar dia berada. Makanya ini yang terjadi. Awalnya dia mungkin kaget. Dia membawa sifat aslinya dari Arab Saudi ke Malaysia. Awal-awal ya dia menggunakan temperamennya itu, kemarahannya itu, nada tingginya. Tapi ketika dia melihat bagaimana pergaulan orang-orang Malaysia di sana, tentu dia mulai melunak guys, mulai melembut ya. Dia pun mulai beradaptasi
Dan setelah dia menyamakan karakter ya dari dia pribadi kepada orang-orang setempat di Malaysia, hal itulah yang dibawa dia ke Arab Saudi. Dan mungkin saja orang-orang Arab akan belajar juga kepada dia bagaimana adab orang Timur yang sebenarnya ya guys ya. Sopan santun, tata kerama, nada yang lemah lembut, senyum kepada banyak orang, ya, memberikan aura positif kepada semua orang yang ada di sekitar. Terjadi guys ya. Dan kali ini memang betul-betul disyukuri oleh ibunya, disyukuri oleh semua keluarganya. Akhirnya tidak sia-sia ibunya menyekolahkan dia ke luar negeri. Selain dia mendapatkan ilmu, mendapatkan titel, dia juga mendapatkan perubahan adab yang begitu sangat positif. Ini dikatakan adalah sangat positif dampaknya guys ya. Yang mungkin awalnya ibunya sudah menyerah dengan karakter anaknya sendiri, yang mungkin sulit untuk berubah. Tapi ternyata lingkungan di Malaysia dapat merubah dia 180 derajat menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi banyak orang bagaimana etika dan adab itu dapat berubah ketika kita berada di lingkungan yang terbaik yang seharusnya. Dan wakil kalam saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.